Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadzaini ar-rajulaini ilaik bi Abi Jahl ibn Hisham au Umar ibn al-Khattab. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini kita meneruskan kajian sirah nabawiyah. Setelah di pertemuan pekan lalu tentang masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib, dan itu menjadi kebahagiaan kaum muslimin saat itu. Kemudian hari ini kita akan meneruskan, yaitu masuk Islamnya Umar ibnu al-Khattab radhiyallahu anhu. Dalam kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun, di muqaddimahnya beliau menegaskan, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan Islam kaum muslimin dengan masuknya Islam Al-Faruq Umar bin Al-Khattab Al-Adawi. Dan beliau sosok pemuda yang ma'ruf, terkenal dengan tabiatnya yang kokoh, kuat, bahkan perawakan yang gagah. Namun saat itu Umar itu min asyaddin nas adawatan lil muslimin, di antara manusia yang paling membenci kaum muslimin, sehingga hatta yaisu min islami, saking bencinya orang-orang saat itu putus asa, ya, putus asa dikarenakan luar biasa kebencian Umar saat itu. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Di ayat Quran ada ketegasan dari Allah bahwa Allah kepada siapapun, termasuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa memberikan hidayah. Ayat Al-Quran banyak, diantaranya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ada yang mengatakan itu turun untuk Abu Thalib, tapi secara umum bisa kita maknai bahwa sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada engkau yang cintai, tetapi Allah yang memberikan hidayah. Hidayah di sini adalah hidayatut taufik, bukan hidayatut dalalah. Hidayatut taufik hanyalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan hidayah di situ adalah Allah menurunkan cahaya ke dalam kalbunya. Nah, di sini pun sama. Kalau kita perhatikan masuk Islamnya Umar bin Al-Khattab ini tidak lepas dari doa, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beliau. Di dalam riwayat Ahmad juga Ibnu Hibban dengan sanad yang hasan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar putranya Umar, ya. Kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma a'izzal Islam, ya Allah berikan Islam izzah, kegagahan, bi ahabbi ahadzaini rajulaini ilaika, dengan salah seorang di antara dua laki-laki ini menurutmu yang paling dicintai, bi Abi Jahl bin Hisham, dengan Abu Jahal bin Hisham, karena Abu Jahal namanya Amr, ya, Amr bin Hisham, maka Abu Jahal bin Hisham. Au Umar bin al-Khattab, atau izzahkan Islam dengan Umar bin al-Khattab. Artinya Nabi berdoa
sebagai kekuatan doa itu luar biasa ya. Jangan sampai kita pesimis, jangan sampai kita juga tidak semangat. Jangan sampai putus asa ketika melihat sesuatu. Kan kemarin jelaskan Abu Jahal itu kan Fir'aun hadhil ummah. Fir'aunnya di umat saat ini, saat itu adalah Abu Jahal. Tapi lihat bagaimana beliau berdoa kepada Allah. Ya Allah, gagahkan, kokohkan Islam dengan dua orang ini, Abu Jahal bin Hisham atau sering disebut Amr bin Hisham dan Umar bin Al-Khattab. Di riwayat lain ada yang mengatakan digabung ya, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, izzahkan Islam dengan dua Umar. Maksudnya bukan dua Umar, tapi satu Umar bin Al-Khattab, dua Amr bin Hisham. Kenapa dari segi bahasa menggunakan dua Umar? Karena dalam kaidah bahasa Arab ya ada yang disebut mimbabi taglib. Mengkolhelannya bahasa. Jadi kalau ada dua benda digabungkan, nah, yang dominan mana? Ini min babi taglib. Yang dominan mana? Biasa masuk ke situ. Biasa masuk ke sana. Matahari bulan, kan matahari syamsun, bulan matahari, bulan qamar. Sedangkan dalam bahasa Arab biasa sebut syamsaini, dua matahari. Bukan berarti dua matahari, tapi matahari dan bulan. Aswadaini, kan Rasul sering makan konsumsi aswadaini, dua yang hitam. Padahal yang hitamnya hanya satu, yaitu kurma. Yang duanya apa? Air. Air dan kurma kan beda. Nah, tapi digabung maka yang dominan mana? Oh, kurma. Aswadaini, dua yang hitam. Oh, apalagi ya? Itu sering dinisbahkan seperti itu. Termasuk ini ada doanya di yang riwayat lain, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Izzahkan Islam dengan dua Umar. Maksudnya bukan Umar dua-duanya. Yang pertama betul Umar bin Al-Khattab, yang kedua Amr. Tulisannya sama ya. Ain mim ra Umaru. Tapi kalau Amr itu ada wawunya, Amrun, ain mim ra waw ditambahkan waw. Waw itu kalau dalam bahasa Arab nantah ain apa? Waw naon? Hah? Waw naon apa? Amrun ada waw, Umar tidak ada waw. Waw di situ di kata Amr namanya waw fariqah. Fariqah itu pembeda ya, pembeda. Kalau menulis Umar jangan ada waw, kalau mau nulis Amr harus ada waw, wawul fariqah. Baheula mah ieu cenah eta teh naon? Pasea gelut. Umar jeung Amr gelut memperebutkan waw. Pek teh nu meunang Amr. Jadi Amr mendapatkan menang, mendapatkan waw. Jadi si waw itu perebut antara Umar dan Amr. Tapi yang menang Amr, jadi wawuna katariko Amr, maka Amr itu harus ada waw. Tidak boleh ada waw ya, harus Amrun, ain mim ra waw. Nah, itu dari segi bahasa. Kembali ke sini hadirin ikhwati iman. Jadi Rasul berdoa ini ya, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaika bi Abi Jahl ibn Hisham wa Umar ibni Al-Khattab. Dan ternyata yang lebih Allah cintai adalah Umar. Diriwayatkan di dalam Ibnu Sa'ad dalam Tabaqahnya dengan sanad yang sahih, namun mursal, tapi mursal sahabi ini nisbahkan ke Sa'id bin Al-Musayyab. Memang mursal min marasili Sa'id bin Musayyab itu memang dijadikan sebagai riwayat yang sahih ya. Karena Sa'id bin Al-Musayyab dan tabi'in, tapi tabi'in senior yang banyak belajar kepada para sahabat. Nanti belajar dalam kaidah hadis min marasili Sa'id bin Al-Musayyab. Jadi sahih gitu ya. Di sini jelaskan kata beliau kana nabiyyu idza ra'a Umar ibn al-Khattab
au Aba Jahl bin Hisham. Jadi kebiasaan Rasul kalau beliau melihat Umar bin Al-Khattab sebelum masuk Islam atau Abu Jahal bin Hisham, Nabi sering ketika melihat ya, Allahumma shdud dinaka bi ahabbihima ilaik. Masya Allah ya, husnuzon gitu ya. Ketika melihat Umar, Rasul ngadoa. Ketika melihat Abu Jahal, Rasul pun sama berdoa. Doanya ini, Allahumma shdud dinaka, ya Allah syadidkan agamamu, kuatkan agamamu, kokohkan agamamu, bi ahabbihima ilaika, dengan kedua orang yang engkau cintai, antara Amr dan Umar, Amr bin Hisham dan Umar bin Al-Khattab. Itu riwayat dari mursalnya Sa'id bin Al-Musayyab, atau langsung di Aisyah. Aisyah itu beda ininya, atau redaksi dalam riwayat Al-Hakim dengan sanad yang sahih dari Aisyah berkata, Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattabi khosotan. Kalau riwayat Aisyah begitu. Kalau tadi kan dua, kalau sekarang Umar saja secara khusus. Umar saja secara khusus. Kita tahu bagaimana sosok Umar ya, sebagai sosok yang menjadikan Masya Allah, yang dibahasakan oleh Rasul nanti di satu waktu ketika di Madinah, sosok Umar itu bagaikan pintu ya, pintu yang semua tidak bisa masuk ke dalam rumah tersebut karena ada pintu, dan satu waktu pintu itu akan didobrak, dan di situ Umar bin Al-Khattab bertanya kepada Rasulullah, dan sesungguhnya tahu ya bahwa itulah Umar gitu. Kalau pintu itu didobrak berarti huru hara akan terus menyebar ke rumah kaum muslimin. Dan betul ya, dalam sejarah Umar bin Al-Khattab itu kan dibunuh oleh orang Majusi Abu Lu'lu'ah. Al-Majusi kan, orang Majusi, Abu Lu'lu'ah qabbahallahu, begitu diantaranya. Dan kemudian kita juga tahu bahwa sosok Umar bin Al-Khattab, kalau dibacakan di sini, beliau bin Al-Khattab bin Nufail Al-Quraisy berarti ya, Al-Adawi, dari suku Al-Adawi, diberi kunyah Abu Hafs. Beliau juga diberi gelar Amirul Mukminin setelah Abu Bakar ke Umar, Amirul Mukminin. Dan beliau itu di awal kaum muslimin masuk Islam. Lalu beliau masuk Islam, dan keadaan masuk Islamnya menjadi kemenangan bagi kaum muslimin, dan sebagai solusi dari kesempitan itu. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang dulu pernah kita jelaskan, yang awal menjaharkan Quran kan Ibnu Mas'ud, yang menjaharkan bacaan Quran di depan orang-orang Quraisy itu Ibnu Mas'ud. Dan beliau seorang qurra, gurunya nanti ya, gurunya ilmu Quran itu diantaranya ke Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, ma'abadnallaha jahron hatta aslama Umar. Ma'abadnallah, kami tidak beribadah kepada Allah jahron, secara terang-terangan, hatta, sehingga aslama Umaru, sampai Umar masuk Islam. Berarti selama Umar belum masuk Islam, mereka bersembunyi-sembunyi. Tetapi kalau sudah masuk Islam, nah mereka berani. Kenapa? Nanti dijelaskan ketika Ibnu Abbas bertanya kepada Umar, wahai Umar, kenapa engkau diberi nama Al-Faruq? Nanti dijelaskan, nanti disebut Al-Faruq kan pembeda yang hak dan batil. Karena Umar setelah masuk Islam jadi semakin gagah. Nah inilah makanya ya, dalam perjalanan hidup ibrohnya ya, mungkin perjalanan awal kita harus harus berjalan tertatih-tatih. Orang Sunda katakan naon? Nikreh ngereye gitu kan, di Sunda mah gitu. Hese diterjemahkan nikreh ngereye sok sanajan pateuh.
Nikreh ngeraya sok saneun pateuh itu pincang, sulit berjalan. Bagi yang penghafal Quran begitu kan, dari awal sulitnya luar biasa. Setahun, 2 tahun, 3 tahun itu kan luar biasa. Tantangan luar biasa. Tapi kan terus dilalui. Bukan hasil, ingat, proses. Jadi proses yang akan dilihat oleh Allah. Adakah husnuzon di situ? Ataukah kita putus asa? Tayasu min rahmatillah. Apa kita putus asa dari rahmat Allah? Semua kehidupannya, kehidupan. Kalau sebagai santri berarti harus kokoh di kesantrian. Kalau jadi guru harus kokoh di guru. Kalau jadi pekerja harus kokoh di pekerja. Semuanya. Jangan sampai suudzon ya, berburuk sangka. Lihat saja tadi ya, Rasul berdoa. Padahal ketika melihat Abu Jahal, kita tahu Abu Jahal yang membuat Nabi itu sulit untuk bergerak. Kemarin dijelaskan kenapa sosok Hamzah bin Abdul Muttalib sampai masuk Islam. Karena apa? Nabi Muhammad terluka, dipukul oleh Abu Jahal. Tapi Rasul kan terus berdoa. Kalau lihat yang tadi riwayat siapa? Ibnu Sa'ad dari Sa'id bin Al-Musayyab, kan setiap kali melihat Umar berdoa, setiap kali melihat Abu Jahal berdoa, Allahumma shdud dinaka bi ahabbihima ilaika. Jadi kita harus betul-betul nikmati ya proses gitu. Nikmati proses. Jadi maksud nikmati proses itu ya begitulah. Karena Islamnya Umar itu memang tidak langsung sebetulnya. Ada proses panjang dan ada tabiat Umar yang senantiasa ingin mendapatkan kebenaran. Berbeda dengan Amr ini, Amr bin Hisham, Abu Jahal. Abu Jahal mah tidak mau. Makanya kembali ke yang tadi, sesungguhnya ada usaha ya dari manusia. Ada usaha dari kita, apakah kita ingin mendapatkan hidayah atau dolalah. Apakah kita ingin mendapatkan jalan hidayah ataukah tidak? Itu tergantung manusia. Memang ini takdir dari Allah. Umar masuk Islam, Amr bin Hisham kufur. Takdir, tapi kan ada usaha. Dan kalau dilihat dari masuk Islamnya Umar bin Al-Khattab, walaupun tadi jelaskan bahwa Umar itu min asyaddin nas, di antara orang yang sangat galak alal muslimin, terhadap kaum muslimin, sampai sebagian kaum muslimin putus asa gitu, yang harapan Umar. Tetapi ketika Allah menginginkan hidayah, maka dibukakanlah pintu hidayah. Kan begitu jadinya. Dan memang betul ya, memang betul. Dan di antara kisah kan pernah mengisahkan di sini kisah di riwayat Ahmad dalam kitab Fadail Sahabat atau Al-Hakim, sanadnya Hasan. Ummu Abdillah, namanya Laila binti Abi Hathamah radhiyallahu an, istri sahabat yang mendapatkan gelar 10 yang mendapatkan kabar gembira masuk surga, al-mubasysyirina bil asyrah bil jannah. Jadi ada 10 al-mubasysyirina al-asyrah, yaitu yang khulafaur rasyidin, Tolha dan sebagainya. Nanti ada Amir bin bukan Amir, Sa'id bin Zaid. Tapi itu kisah yang nanti dengan adiknya ya. Adiknya Umar itu. Kan Umar punya adik namanya Fatimah. Nah, suaminya itu adalah Sa'id bin Zaid. Nah, Sa'id bin Zaid salah seorang al-asyrah al-mubasysyirina bil jannah. Kalau di sini tentang Ummu Abdillah Laila binti Abi Hathamah, punya suami Amir bin Rabi'ah. Ini juga terkenal sahabat Nabi, Amir bin Rabi'ah. Dalam satu perjalanan ke rihlah ke Habsyi, ya, Habsyi bukan itu, tapi dalam perjalanan bertemu dengan Umar, dan Umar juga ada kelembutan hatinya ketika bercengkerama atau ngobrol dengan Laila binti Abi Hathamah. Di satu waktu dia masih dalam keadaan musyrik,
Nah, itu contohnya. Nah, tapi yang masyhur ya, yang masyhur itu adalah kisah, memang banyak kisah ya. Di sini disebutkan tiga versi. Kalau yang masyhur yang ini, yang tadi disebutkan itu. Jadi ketika Umar kembali ke rumahnya dan mulai berpikir tentang kisah Umar itu, tentang pembicaraan sebelumnya, bahwa memang selama itu orang-orang Quraisy sudah mulai terpecah-pecah. Sebagian sahabat ada yang hijrah ke Habsyi. Ada apa gitu? Umar kan berpikir ada apa di kejadian itu, dari siapa yang mengendalikan kejadian itu. Dan yang termasyhur kisah tentang Nabi Muhammad. Maksudnya mendengar bahwa yang menjadi pelaku ini, yang bisa memecahkan bangsa Quraisy menurut dia saat itu adalah Muhammad, sampai dia berazam untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kisahnya ya. Lalu Umar pun keluar mutawashshihan saifahu, sambil membawa pedang ya. Sambil membawa pedang untuk perang. Kalau sudah bawa pedang kan disimpan di sini, berarti biasa untuk perang. Orang-orang saat itu tujuannya ingin membunuh Rasul, dan di situ disebutkan bahwa Rasul sedang berkumpul bersama sahabat di satu rumah di sofa. Nah, berarti kalau di sini di sofa Marwah ya, di sofa itu kan ada satu rumah yang disebut sebagai tempatnya untuk menggali keilmuan. Masih ingat nama rumah itu? Darul Arqam bin Al-Arqam. Darul Arqam bin Al-Arqam. Sering kita ringkas Darul Arqam. Saat itu Nabi sedang di dalam Darul Arqam. Biasa Nabi kan mengajarkan ya, tahun pertama kedua di Darul Arqam. Maka Darul Arqam itu saksi sejarah ya, tonggak peradaban Islam tentang keilmuan Quran saat itu ada di Darul Arqam. Makanya penting kalau ingin merubah dunia itu harus ada tempat yang di situ dibina untuk keagamaan Islam yang benar. Makanya Nabi membina di situ ya, di dekat sofa itu, sofa Marwah yang sering sa'i ya. Kan ini masjid, nah sofa Marwah kan sebelah sana, sofa Marwah. Nah di rumahnya Darul Arqam. Dan itu jarang kelihatannya, karena kalau masjid dari sini mereka masuk, nah ini di belakangnya. Makanya kalau Nabi berkumpul-kumpul, nah tidak kelihatan oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu. Nah, Nabi sedang di situ. Bahkan di sini jelaskan wahum qaribun min arba'ina, kurang lebih 40 orang, laki-laki perempuan. Kebayangnya 40 orang. Ya seberapa? 30 ya. Nah, nambah 10. Tapi yang sudah dewasa semuanya, laki-laki perempuan. Di antaranya Abu Bakar, Ali, Hamzah. Hamzah sudah masuk. Karena beliau itu sosok yang kembali kan tadi, dia sudah masuk Islam. Dan semuanya itu lebih mengedepankan bermukim bersama Rasul, tidak hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Nah, kan itu dekat ya. Yang lain ke Ethiopia dengan sahabat-sahabat yang lain, Ja'far At-Tayyar, Ja'far putra Abu Thalib, yang lainnya Utsman juga kan ke sana. Maka di sini Utsman tidak ada, adanya Abu Bakar, Ali dan Hamzah yang masyhur. Umar belum, Utsman sedang ke sana dan lebih memilih untuk mukim bersama Rasul. Nah, jauh-jauh datanglah Umar. Nah, di tengah jalan bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah An-Naham Al-Adawi. Nah, Adawi. Tadi kan Umar bin Khattab bin Al-Adawi, bin Al-Qurashi Al-Adawi. Ini juga sama, Nu'aim bin Abdullah An-Naham Al-Adawi. Berarti satu marga, satu suku dengan Umar. Dengan duka kamana tah tungtungna naha aki uyut, wallahu a'lam. Hanya jelas
Kalau dilihat Al-Adawi, ya itu dari Jarul Umar juga. Bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah, dan beliau itu sudah masuk Islam tapi sembunyi-sembunyi. Kata Nu'aim, "Aina turid ya Umar?" Reka mana Anda wahai Umar? "Uridu Muhammadan hadza sobi." Aku ingin bertemu dengan Muhammad yang sobi'i ini. Kan orang Arab sering mengatakan sobi'i. Sobi'i itu orang yang mendapatkan menganut agama yang baru, sobi. Terkenal ya sobi itu. Uridu Muhammadan hadza sobi'a. Apa cirinya sobi ini? Alladzi farraqa amra Quraisy, itu kan? Orang yang sudah memecah belah bangsa Quraisy, bahkan meluluh lantakan segala mimpi-mimpi bangsa Quraisy, bahkan mencaci agama, bahkan mencaci sembahan-sembahan. Fa'aqtuluhu, aku akan bunuh dia. Nah, berarti niatnya di situ ya. Niat Umar datang ke Darul Arqam ingin membunuh Nabi dengan membawa pedangnya. Dan harus ingat, Umar itu orang yang gagah. Setiap bertemu dengan Umar, sieun mun urang sahanya. Tak iya kan orangnya. Setiap bertemu seseorang, terus sieun gitu. Karena saking dia bencinya terhadap kaum muslimin. Kan di kita tidak ada orang benci terhadap orang-orang Islam seperti Umar. Kan Umar itu lebih benci. Nah, ketika itu langsung Nu'aim bin Abdullah berkata, "Wallahi laqad gharratka nafsuka ya Umar." Demi Allah, sungguh Anda sudah tertipu wahai Umar. Ataro bani Abdi Manaf wa bani Zuhrah tariki ka tamshi 'alal ardi wa qad qatalta Muhammad. Dirimu sangat tertipu wahai Umar. Kalau Anda membunuh Muhammad, Anda akan lihat bagaimana reaksi Bani Abdu Manaf dan Bani Zuhrah ketika kamu ingin membunuh Nabi. Berarti pikirkan dulu. Afala tarji'u ila baitika. Nah, baru oleh Nu'aim diberikan pemahaman, pemikiran. Tong wakakan Nabi, afala tarji'u ila ahli baitika. Apakah Anda tidak mau pulang dulu ke keluargamu? Fatukima amrahum. Maka kata Umar, wa ayyu ahli baiti, ada apa di keluargaku? Maka Nu'aim mengatakan, ukhtuka Fatimah wa zawjuha Sa'id bin Zaid qad wallahi aslama. Ruas digitukannya. Rek ngabunuh Nabi Muhammad karena membawa agama baru, sobi'i. Kata Nu'aim, balik heula ka imah. Adik sorangan ukhtuka, adik sorangan ngaranna Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid, demi Allah mereka berdua sudah masuk Islam. Wa taba'a Muhammadan ala dinih, dan mereka berdua mengikuti Muhammad dalam agamanya, dan mereka berdua meninggalkan agamamu yang engkau ada di situ. Farji ila ahli baitika fa'aqim amrahum. Balik ke imah mun rek kitu mah gitu. Masya Allah ya, ternyata ada di tengah jalan orang yang berani untuk menegur Umar, dan beliau masuk Islam karena yukhfi islamahu. Dia itu ke Islam masih disembunyikan. Nu'aim itu ya, Nu'aim bin Abdullah An-Naham Al-Adawi. Kumaha wih deui itu Umar dikitukeun di tengah jalan. Makanya betul ya, jalan hidayah tidak disangka-sangka. Jalan hidayah itu tidak disangka-sangka. Mau membunuh, pulang dulu. Nah, kita teruskan dulu ya. Kemudian Umar pun pulang untuk sengaja ke rumah adiknya, yaitu Fatimah. Fatimah bin siapa? Binti siapa? Maunya tahu apa? Fatimah binti Al-Khattab. Kan Umar bin Al-Khattab. Bisita apa? Saham Fatimah teh bapana nya eta we, adik kakak berarti Al-Khattab. Fatimah binti Al-Khattab ya. Dia akhirnya sengaja untuk
masuk ke rumah adiknya Fatimah binti Al-Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid, yang tadi jelaskan salah seorang yang diberitahu bahwa dia masuk surga, Sa'id bin Zaid. Ada Sa'id bin Zaid, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, dua-duanya mubasysyirina bil jannah. Ada 10 ya, ada 10. Nah, nanti kita akan coba setelah beres sirah nabawiyah, tasil silah para sahabat, kita coba akan bongkar dari mulai khulafaur rasyidin, siapa Abu Bakar, terus Umar. Setelah itu kita akan coba bongkar. Maka kita tamatkan ini dulu. Kemudian di sini kita teruskan, ketika sengaja ke rumah adiknya itu Fatimah dan suami Fatimah itu Sa'id bin Zaid, di situ ada Khabbab. Nah, ini terkenal, Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu an. Khabbab bin Al-Arat yang dia terkenal dengan bekas sayatan pedang, bekas tusukan tombak, panah, itu dalam badannya banyak. Khabbab itu. Jadi Khabbab banyak luka-luka dalam badannya. Mun santri banyak luka naon? Itu juga sama, saksi ya. Saksi itu, oke. Ya Allah, ini tangan seperti saksi itu ya. Saksi dari sini, dari belajar untuk kalau mereka memegang pedang, kita memegang Quran. Sama, intinya sama. Hanya perbedaannya ya kalau di satu sangat-sangat berat ya. Di kita kan tinggal membaca, menghafal. Tapi tetap Khabbab itu terkenal, Khabbab bin Al-Arat. Yang dulunya hamba sahaya, sama dengan Bilal. Dan ternyata Khabbab bin Al-Arat itu sedang memegang sahifah, selembar tulisan Quran maksudnya, karena belum termushafkan seperti ini, belum, masih lembaran-lembaran. Khabbab bin Al-Arat sedang memegang sahifah, satu lembaran yang ada surah Toha, surah Toha. Dan Khabbab bin Al-Arat sedang mengajarkan, berarti jadi guru ya. Khabbab bin Al-Arat mengajarkan kepada mereka berdua, kepada Fatimah dan Sa'id bin Zaid. Hafalkan nama-namanya. Fatimah adik Umar dengan suaminya itu Sa'id bin Zaid. Dan Khabbab mengajarkan Quran. Dalam riwayat yang lain, Rasul itu kalau sudah mengumpulkan seorang, dua orang yang sudah masuk Islam dan ada kemampuan untuk mengajarkan, ya diajarkan gitu. Jadi saling mengajarkan, satu orang ke yang lain, ke seorang, yang kedua orang, termasuk Khabbab. Nah, ketika Khabbab bin Al-Arat mengajarkan Quran kepada mereka berdua, mereka mendengar perasaan Umar datang. Akhirnya Khabbab pun bersembunyi fi makhda'in lahum. Makhda' itu apa? Al-baitus shagir alladhi yakunu dakhilal baitil kabir. Oh, di belakang lah, ke belakang bersembunyi. Jadi ada rumah, nah rumahnya besar, ada kamar, ada ruangan yang tertutup, nah itu makhda' namanya. Khabbab bersembunyi di situ ya. Kemudian Fatimah mengambil lembaran yang tadi dan disimpan di pahanya. Dan Umar mendengar ketika Umar mendekat ke rumah Fatimah, Khabbab sedang membaca Al-Quran. Ketika Umar masuk, Umar mengatakan, ma hadhil haymanah, ma hadhil haynamah. Haynamah itu al-kalamul khafi alladhi la yufhamu dalam Ibnul Arab, dalam Lisanul Arab. Berarti apa? Ucapan yang tersembunyi, yang ucapan yang rendah, yang tidak difahami. Kenapa? Karena kan kalau takut kan bacaannya tidak terdengar, gerenyem bahasa orang, itu haynamah. Ma hadhil haynamah allati sami'tuha indakum. Cenah ngomong naon tadi gitu, yang aku dengar di antara kalian. Maka Fatimah dengan Sa'id bin Zaid mengatakan, ma ada haditsan natahaddatsnahu bainana,
tidak ada yang kami perbincangkan tentang kami saja. Tapi Umar mengatakan fala'allakuma qad sabautuma, fala'allakuma qad sabautuma, mungkinkah kalian yang sudah menjadi sobi'i. Oh, langsung kan Umar, karena di awal mula diberitahu oleh sahabat tadi teh Nuaim bin Abdullah, kan langsungnya kan sosok Umar itu tidak bisa malapah gedang. Kalau harus AA gitu, sosok Umar tegas. Maka Sa'id bin Zaid, siapa dia? Istri Fatimah, suami Fatimah, berkata, "Ya Umar." Ya, berarti kan akhirnya dijelaskan gitu. Maka peranan banyak sesungguhnya. Islam masuk Islam umat itu peranan banyak. Tadi Nuaim tadi. Sekarang Khobab, tapi Khobab kan bersembunyi. Khobab dengan Fatimah dengan Sa'id bin Zaid. Maka akhirnya Sa'id bin Zaid pun mengatakan kepada Umar, "Ya Umar, ara'aita in kana al-haqqu fi ghairi dinik." Berani beliau itu. Berarti kakak adik iparnya, adik ipar. "Wahai Umar, bagaimana pendapatku jika kebenaran itu ada di luar agamamu?" Piragi gitu ya. Tapi kan dari awal sudah dia marah. Adinya asup Islam, kusalakina Sa'id bin Zaid. Kan kita tahu, kembali ke yang tadi, Sa'id bin Zaid adalah orang yang as-sabiqunal awwalun, yang baru masuk Islam itu Sa'id bin Zaid itu. Dibawa istrinya, kan amak bareng dikitu kan banyak. Adik sorangan asup agama lain. Nah, ketika mendengar itu bukan semakin luluh, fadaraba Umar Sa'id bin Zaid dorbatan syadidan. Maka Umar pun memukul dorbatan syadidan. Kebayangnya, pukulan yang sangat keras. Ini kalau dalam bahasa nahwu apa namanya? Doroba, kemudian dorbatan, masdar diambil dari fiilnya, berarti maf'ul mutlak. Tapi dorbatan syadidan, ada naat di situ, syadidan ada sifat pukul, sifat memukul itu sangat keras. Berarti ingin menunjukkan apa? Li ta'kid, li nau, li adad, untuk menguatkan, untuk menjelaskan jenis pukulannya atau menjelaskan bilangan pukulan. Nah, li nau'ihi jenisnya. Doroba dorbatan syadidan. Selain daripada menguatkan, juga ingin menjelaskan model pukulannya begitu. Doroba dorbatan syadidan. Tapi lihat, dorbatan tak di situ kan menggunakan mungkin untuk menunjukkan satu dorbatan, sekali pukul, tapi kerasnya luar biasa. Apa yang terjadi? Fasakoto, langsung Sa'id bin Zaid inilah, masya Allah ya, demi mempertahankan Islam, demi mempertahankan keimanan. Sahabat tuh begitu. Maka jangannya Sa'id bin Zubaid kenapa disebutkan calon ahli surga? Karena betul-betul kokoh gitu. Yang 10 orang itu, atau generasi awal lah kita sebutkan, generasi awal kaum muhajirin. Ini kan masih muhajirin nih kalau nanti hijrah ke Madinah. Baik muhajirin ke Habasyah atau muhajirin nanti ke Madinah, itu generasi yang terbaik. Generasi yang terbaik tidak kita pungkiri ya, bagaimanapun sulit untuk menandingi mereka. Maka akhirnya dia jatuh. Ketika jatuh suaminya, maka Fatimah sebagai istrinya berdiri untuk menghalangi suaminya itu Sa'id dari Umar. Karena emosinya luar biasa, fadorobaha Umaru, Umar pun memukul adiknya sendiri yaitu Fatimah. Karena keras, apa yang terjadi? Fasyajjaha hatta salamin hadam. Membuat terenyuh Umar, membuat semakin bergetar. Kenapa? Karena dari saking pukulan yang keras membuat darah mengalir dari tidak disebutkan apakah badan, kepala, wallahu alam, dari badan adiknya. Jadi ngagewor gitu, syajja teh. Ngagewor kalau di kepala itu muncrat, darahnya mengalir.
Falamma fa'ala Umar bihim dzalika qala lahu, ketika Umar melakukan itu kepada mereka, kepada adik dan adik iparnya, maka mereka berdua mengatakan na'am. Nah, ini ketegasan. Jadi walaupun diintimidasi, disiksa oleh kakaknya sendiri, bahkan mereka mengatakan na'am qad aslama, qad aslamna, sungguh kami sudah masuk Islam, wa amanna billahi wa rasulih. Jadi sekaligus langsung, yang tadinya bersembunyi-sembunyi, ketika Umar semakin marahnya memuncak, sebutkan saja, benar kami sudah Islam, benar kami beriman kepada Allah dan Rasulnya, fasna ma badalaka, lakukan yang kamu mau. Jadi hebat ya saat itu. Sulit untuk kita kita ikuti. Sulitnya memang mereka berani mati, kan itu, berani mati. Kenapa berani mati? Karena sekali pukul luar biasa. Tetapi mereka beriman. Tapi inilah hidayah. Kadang hidayah gitu dulu ya, begitu dulu, orang itu harus begitu dulu, mendapat jalan hidup itu banyak. Ada yang harus bertengkar dulu, ada harus membunuh dulu, bahkan ada yang harus mungkin diberi musibah dulu, diberi musibah sakit, tertabrak dan sebagainya. Itu jalan hidayah banyak. Kita lihat bagaimana di zaman sekarang ya, orang-orang yang bisa masuk Islam karena ini, karena ini, karena ini. Kita tahu itu. Dan itu tidak bisa dibeli. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ini baru kisah satu ya, tapi hanya ini sajalah. Ada kisah kedua, ada kisah ketiga, tinggal dibaca saja dalam sejarah. Kita teruskan hadirin khotiman. Maka ketika Umar melihat adiknya bercucuran darah, nadima ala ma sona'a. Nadima teh menyesal apa yang sudah dia lakukan. War'awa wa hadda'at nafsuhu, merasa dirinya itu menyesalnya luar biasa. Tadi maka adik ipar sampai terjatuh, sekarang ke adiknya sampai bercucuran darah. Nah, ini jalan hidayah mulai di sini. Sama ya, sama dengan Hamzah ya. Hamzah mendengar siapa berarti sepupu. Hamzah mendengar sepupunya disiksa oleh Abu Jahal. Ini melihat adik sendiri. Makanya betul ya. Kadang-kadang kekuatan keluarga juga bisa kuat. Ketika ada yang mengganggu, menjadi yang terdepan. Kalau ini bukan mengganggu, kakaknya sendiri memukul adiknya sampai berdarah, akhirnya dia menyesal. Maka ketika itulah Umar mengatakan kepada adiknya Fatimah, a'tini hadhihi sahifah, sok kesinikan lembaran yang tadi yang aku dengar kalian membaca barusan. Aku akan melihat apakah itu yang datang dari Muhammad. Berarti semakin turunnya ininya, intonasinya. Bahasanya sok adikeun menenu tadi, dan Umar membaca. Karena bisa membaca Umar. Wa kana Umaru yaqra'u wa yaktub. Umar bisa baca, Umar bisa nulis. Berarti cerdas ya. Padahal orang Arab itu ummi. Kemudian saudarinya atau adiknya Fatimah berkata kepada Umar, inna nakhsyaka alaiha, aku khawatir atasmu terhadap lembaran itu. Maka Umar mengatakan, la takhafi, jangan kau takut. Wa halafa laha bi alitihi, dan Umar bersumpah dengan nama sembahan-sembahan. Karena kalau orang Arab bersumpah dengan Lata, Uzza, Manat, itu menjadi kuat ya, sudah kebiasaan mereka. Dengan sembahannya, la yaruddanha ilaiha idza qara'aha, akan dikembalikan lagi kalau sudah membaca. Bisi kumaha gitu ya. Falamma qala dzalika, ketika Umar mengatakan itu, bersumpah moal naon, jangan takut, lembaran itu tidak akan apa-apa.
dan ternyata tomiat fi islamihi, si adiknya merasa tamak ingin dia agar masuk Islam. Maka Fatimah mengatakan kepada Umar, ya akhi innaka najisun, wahai kakak berarti ya, wahai kak, engkau itu najis, ala syirkika, karena kemusyrikanmu. Mun orang bahasa Arab namanya kan najis, musyrik. Wa innahu la yamassuha illal mutahharun. Jadi dalil yang ini ya, bahwa lembaran itu tidak boleh disentuh kecuali orang yang mutahharun. Walaupun nanti perbedaan pendapat, mutahharun di surah An-Najm itu apakah orang yang bersuci atau malaikat. Kesimpulan akhir kan itu malaikat. Quran yang ada di Lauhul Mahfud la yamassuhu illal mutahharun. Tapi beliau memberikan alasan ini, wallahu alam, tidak boleh disentuh lembaran itu kecuali harus punya wudu. Fakum, sokang berdiri dulu, fagtasil, mandi dulu. Lalu Umar pun masya Allah ya, berdiri mandi, setelah beres fa'atathu sahifah, dimulai langsung jalan hidayah. Lalu akhirnya Fatimah pun memberikan lembaran tadi, satu lembar itu ya, belum satu Quran. Makanya betul ya, Quran itu betul mukjizat luar biasa. Jadi kita yang berinteraksi dengan Quran terus kaji gali bacaannya, terjemahnya, tafsirnya, amalnya. Satu surat saja bisa menjadikan orang bisa masuk Islam, apalagi 30 juz. Makanya terus maksimalkan, jadikan sebagai hudan ya, petunjuk solusi kehidupan. Ketika diberikan faqara'a, lalu dia membaca, masya Allah, ini wasilahnya di surah Toha. Dibaca, dia baca gitu, baca karena dia bisa membaca. Dan terbayang bacaan saat itu tulisannya beda seperti yang sekarang. Berbeda. Kemarin Ustaz Dedeng kan menjelaskan sejarah amal solehnya. Yang pertama kali membuat harokat kan, Abul Aswad Ad-Du'ali. Terus kemudian membuat titik di atas, titik di bawah, titik 1, titik 2, titik 3. Ini namanya huruf-huruf ini kan. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi kan. Itu kan zaman Khalifah. Kalau Abul Aswad zaman Khalifah Ali itu, yang membuat ilmu nahu Abul Aswad. Berarti sebelum itu di sini masih tulisannya apa adanya. Tulisan Arabnya masih apa adanya. Sikana lempeng gitu. Tapi karena Umar itu mampu membaca dan menulis, langsung dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil 'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Membaca dengan dirinya langsung tersentuh Umar. Kalau di riwayat yang lain kan sebelum itu mendengar dulu, Umar sering mendengar surah Al-Haqqah dari 41, 42 sampai 47 di riwayat yang lainnya. Nanti dibaca secara lengkapnya. Satu waktu sebelum Islam ya, Umar itu datang cari-cari tentang Muhammad di masjid gitu. Di saat itu Nabi sedang sholat di masjid dan dia ada di belakangnya. Kata Umar, hada wallahi syair, demi Allah ini mah syair, ketika Nabi baca dalam sholat di Ka'bah itu, sebagaimana pendapat Quraisy. Lalu Rasul mengatakan, membaca innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu'minun. Al-Haqqah 41. Terjawab kan? Ini mah syair, innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair, bukan qaul syair. Itu kan tidak sengaja. Sebelum ini terus aku mengatakan kahin, lalu Nabi membaca wala biqauli kahin qalilam ma tadhakkarun tanzilum mir rabb, sampai akhir dari ayat 42 sampai 47.
sampai akhir surat. Fawaqa'al Islam fi qalbi kulla mauqi. Nah, ini kan beda ya. Kan beda kisah ya. Maka terjadi atau masuk Islam dalam kalbuku setiap waktu, setiap tempat. Itu yang kisah yang itu. Jadi pas baca yang Al-Haqqah jadi tersentuh. Bisa kita kompromikan. Berarti sebelum ini ya mungkin ada pernah kejadian-kejadian yang sebelum yang kita tidak tahu. Hanya yang masyhur yang ini kan. Yang masyhur yang ini. Surah Toha ayat 5. Tapi tidak 5. Hatta intaha ila qauli ta'ala, sampai di akhir ayat ke-14-nya surah Toha. Kan kita tahu 5 ayat ya sampai tadi. Coba kita cobakan ya. Punten rada panjang kajiannya. Coba kita telusuri terjemahnya saja. Toha. Kata Toha kan hanya potongan huruf. Bagi orang Arab rada aneh gitu. Alif Lam Mim Toha Yasin. Tapi bagi orang Arab langsung ada perhatian penuh. Toha, naon tah setelah itu. Jadi dengan bahasa huruf hijaiyah, huruf muqatta'ah yang ini. Nanti bab tafsir panjang lebar. Ayat 2 lihat, ma anzalna alaika. Tuh kan? Tidaklah kami menurunkan kepadamu, kan itu kan Nabi Muhammad, tapi tersentuh oleh Umar. Tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Qur'ana, Quran ini litashqa, agar Anda celaka, Anda rugi. Nah, kuwi langsung terperanjat. Umar itu langsung terperanjat. Jadi tidaklah kami turunkan kepadamu Quran ini untuk kamu bisa kecewa, bisa kamu tersiksa, bisa kamu merana, bisa kamu merugi. Tashko itu tidak diturunkan untuk itu. Illa tazkiratan liman yakhsha, kecuali Quran itu sebagai tazkirah, peringatan, tapi liman yakhsha, bagi yang takut. Setelah itu langsung tanzilan, Quran itu turun dari langit, berarti mimman khalaqal arda was samawatil ula. Langsung kabayangnya orang, Quran ini tidak diturunkan untuk tidak diturunkan untuk kebinasaan, kecuali sebagai tadzkirah bagi yang takut. Diturunkan mimman khalaqal arda, dari yang maha menciptakan bumi, was-samawatil ula, dan langit yang tinggi. Jadi bumi langsung ke langit. Ar-Rahman, langsung sebutkan Ar-Rahman. Bagi orang Arab tahu Ar-Rahman itu. Ar-Rahman alal arsyish tawa, di atas aras bersemayam. Oh, pemikiran gitu, Masya Allahnya. Makanya betul ya, ilmu. Umar itu punya ilmu itu. Tapi tidak cukup hanya ilmu. Bukankah Abu Jahal juga punya ilmu, tapi tidak digunakan ilmu untuk yuntafa'u bih. Terus baca nanti di akhir ayat 14, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana. Bahasa ana di dia. Tidak ada ilah kecuali ana, aku. Apa yang diperintahkan Allah? Fa'budni, beribadah kepada Allah, tauhidlah kepadaku, wa aqimis shalah lidzikri, lakukan salat sebagai peringatan. Kalau disandingkan dengan tadi, Nabi salat, Umar mendengar. Sambung ke kisah yang dulu, Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Al-Akhnas bin Syuraik, mereka mendengar di waktu malam 3 hari 3 malam. Karena betul Quran itu atau bacaan sholat dengan dijaharkan saat itu menjadi dakwah juga. Umar juga sama. Nah, setelah itu faraqqa qalbuhu, mulai kalbunya semakin raqik, tidak lagi marah, sudah melembut, dan dia mengatakan ma ahsana hadzal kalam wa akramah, begitu indahnya ucapan ini dan begitu mulianya. Langsung Umar sudah mulai, ma yanbaghi liman yaqulu hadzal kalam an yu'badu ma'ahu ghairuh,
tidak patut bagi yang mengatakan kalam ini untuk beribadah selain Allah. Kan la ilaha illa ana fa'budni. Jadi tidak patut untuk menyembah selain Allah. Akhirnya singkat cerita, dulluni ala Muhammad. Nah, akhirnya ke sini ya. Tunjukkan kepadaku di mana Muhammad. Maka ketika mendengar itu Khobab pun keluar. Nah, Khobab itu nyumputnya keluar. Khobab bin Al-Arad. Masya Allah. Terus akhirnya kata Khobab, abshir ya Umar. Gembiranya luar biasa ya. Luar biasa Khobab dan yang adiknya Fatimah dengan Sa'id bin Zaid. Abshir ya Umar. Bergembira wahai Umar. Fa inni wallahi la arju an yakunallah qad khassaka bida'watin nabiyyihi. Fa inni sami'tuhu yaqulu Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Al-Khattab atau bi Amr bin Hisham. Berarti Khobab punya ilmu. Masya Allah gitu ya. Engkau itu yang didoakan oleh Nabi. Antara engkau dan Abu Jahal, Allah mengijabah engkaulah yang nanti akan berharap menjadi dakwah Nabi semakin kokoh. Dan ini terjadi. Khobab itu terus belajar ke Rasul. Makanya pentingnya taklim itu, belajar. Baik, kita percepat ya, mohon maaf. Singkat cerita, demi Allah wahai Umar. Umar pun mengatakan, tunjukkan kepadaku ya Khobab di mana Muhammad sehingga aku bisa mendapatinya, lalu aku akan masuk Islam. Khobab pun lalu membawa Nabi ke Darul Arqam bin Abil Arqam di Sofa di lembah Sofa. Dan di situ banyak para sahabat tadi sebutkan, ada yang lain-lainnya, dan Umar tetap memegang pedangnya tetap. Singkat cerita, kemudian sahabat-sahabat dari Darul Arqam, lalu Umar mengetuk pintu. Ada seseorang dari sahabat Rasul berdiri dan melihat di selak-selak pintu dan melihat Umar sedang membawa pedangnya. Lalu dia kembali ke Rasul sambil merasa takut, lalu berkata, ya Rasulullah, hadza Umar al-Khattab mutawashshihan bisayf. Wahai Rasul, ini adalah Umar, dia sedang membawa pedang. Dan kaum wajil takut. Hamzah mengatakan, malakum. Hamzah kan saminya gagah Hamzah. Malakum, ada apa dengan kalian? Maka mereka mengatakan, Umar tuh di luar. Maka singkat cerita, iftahu lahum bab, buka pintunya. Nah, ini kan gagah. Tak Islam itu izah ya. Masya Allah, ini sudah mulai ininya. Bukakan saja pintunya. Fa in kana jaa yuridu khairan bazalna lahu wa in kana jaa yuridu syarran qatalnahu bisayfihi. Itu kekuatan Hamzah. Mun bahasa orang mah lamun hade sok kurang tarima deh, tapi lamun goreng burang bunuh ku pedang manehanana. Oh, itu sama kan? Masya Allah, ini jadi harus ada Umar yang di sini ya. Umar dan Hamzah. Saya di Hamzah. Kudu jadi Hamzah na jeung Umar na dalam Islam itu. Sosok Nabi kan tenang kalau sosok Nabi. Maka Rasul mengatakan, idzan lahu, izinkan saja. Tuh Nabi kan, ini seorang pemimpinnya kan riuh, gaduh sampai Hamzah sok we asupkeun gitu. Karena Hamzah gagah luar biasa. Mun tarung teh mah wani, Umar juga wani. Kan tidak ada yang tahu Umar niatnya ingin masuk Islam. Kan gaduhnya luar biasa. Kalau tadi dijumlahkan 40 orang, gaduhnya luar biasa. Tapi Rasul memberi ketenangan, idzan lahu. Berikan izin bagi dia untuk masuk. Lalu mereka membuka pintu. Nabi bangkit menemui Umar dan bertemu Umar dan akhirnya memegang bajunya. Kemudian Umar mengatakan akhirnya Rasul berkata kepada Umar, ma jaa bika yabnal Khattab. Karena tetap dah keeng ya sahabatnya ya naon ya kan, gaduh luar biasa. Apa yang membuatmu datang ke sini wahai Ibnul Khattab? Fa wallahi ma ara an tantahiya hatta tunzilallahu bika qari'ah. Umar pun mengatakan, ya Rasulullah, ji'tu li u'mina billah wa rasulih. Masya Allah. Ya Rasul, aku datang kepada engkau
untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, wa bima jaa min indillah, dan beriman kepada apa yang dibawa oleh Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa yang terjadi hadirin ikhwatu iman? Fakabbara Rasulullah takbiran. Rasul pun bertakbir, Allahu Akbar. Dan semua yang ada di rumah tersebut, sahabat-sahabat Rasul pun ikut bertakbir. Dan Umar saat itu masuk Islam, para sahabat bertakbir dan terdengar oleh penduduk Makkah. Kenapa? Karena masuk sosok Umar yang selama itu didoakan oleh Nabi dan yang membuat gentarnya orang-orang musyrik setelah ini, karena ada kekuatan dua pemuda, dua yang gagah, Hamzah dengan Umar bin Al-Khattab. Nah, ini riwayat pertama hadirin ikhwatu iman. Riwayat kedua, riwayat ketiga silakan baca saja. Kita bacakan hanya riwayat yang masyhur saja. Tapi setelah intisyaru khobaril Islam Umar, setelah tersebarnya Islam masuk Islamnya Umar, mereka pun orang-orang kafir Quraisy semakin berat menghadapinya. Tetapi tetap orang-orang musyrik, zahful musyrikin liqatli Umar, tetap walaupun Umar gagah kemudian masuk Islam, tetap orang musyrik pun ingin membunuh Umar. Akhirnya ingin membunuh Umar, tapi izzah Islam setelah itu sudah tidak bisa dibendung lagi. Makanya kenapa disebut Al-Faruq, kembali ke yang tadi, karena di saat itu kata beliau di riwayat yang lain, wahai Rasul, kenapa engkau menyembunyikan dakwah yang sangat luar biasa ini? Dakwahkan, kita akan membedakan mana hak mana batil. Sejak saat itulah aku, kepada Ibnu Abbas, aku dipanggil Al-Faruq, pembeda yang hak dan yang batil. Jadi itulah kehebatan Umar bin Al-Khattab. Tentunya qadarullah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini jadi ibrah, pelajaran, biar bagaimanapun juga husnuzon, berbaik sangka kepada Allah, berdoa kepada Allah. Tidak ada yang tidak mungkin, hari ini pun akan ada Hamzah zaman sekarang, Umar zaman sekarang, dan kita posisikan mau posisi bagaimana, dan kita berdoa semoga ini menjadikan pelajaran bagi kita. Dan